Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Admin Adianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul paper terkait optimasi desain road guide untuk meningkatkan performance sumur sakrut pump dalam kurung SRP di Pertamina EP Tanjung Priok. Di sini ada outline ya. Mulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pendahuluannya, kita melihat dari latar belakang di struktur Tanjung itu sendiri diproduksi kan menggunakan 85% SRP dan 15% ESP. Di mana sumur-sumur SRP ini periode Juli 2020 sampai Januari 2021 mempunyai atau mengalami 54 kali perawatan sumur, di mana ada 3 klasifikasi permasalahan ya, mulai dari tubing leak dan partition rot, low efficiency pump dan pump stuck. Di mana setelah dilakukan analisis bahwa 72% pekerjaan itu akibat permasalahan tubing leak dan partition rot. Pada periode yang sama kita melihat cukup detail ke sumur Tanjung 140 ya. Periode tersebut pada November 2020 ditemukan tubing leak ya, join ke 62 dari surface dengan lifetime 135 hari. Improvement pada saat itu yaitu merubah desain atau mengganti tubing dan penambahan 1 EA road guide pada setiap sumur sakrut. Kemudian pada Januari 2021 ditemukan kembali tubing leak ya pada join 110 dengan lifetime 45 hari. Improvement yang akan dilakukan yaitu perlunya optimasi desain road guide yang terpasang. Kemudian kita melihat rumusan masalah apa sih. Yang pertama memetakan masalah yang terjadi pada sumur sakrut pump di Tanjung. Kemudian nomor 2 bagaimana cara memperkirakan kedalaman atau lokasi tubing leak dan partition rot itu sendiri. Yang ketiga bagaimana cara meningkatkan performance sumur sakrut pump. Yang keempat apa saja sih hal yang harus dipertimbangkan dalam desain road guide. Adapun tujuannya yaitu menjawab rumusan masalah. Yang pertama berarti mampu mengidentifikasi masalah dominan yang terjadi di sumur sakrut pump. Kemudian mampu memperkirakan letak atau posisi tubing leak dan partition rot. 3. Mengetahui cara meningkatkan efektivitas road guide yang akan dipasang. 4. Mengetahui faktor yang dipertimbangkan dalam road guide design. Kemudian tentunya kita membuat batasan masalah ya. Jadi kita fokuskan yang pertama untuk sumur sakrut pump di struktur Tanjung. Kedua itu merupakan sumur vertikal ya dengan kedalaman rata-rata 1000 sampai 1100 meter. Kemudian submergen rata-rata 100 feet atau 30 meter. Yang keempat pemasangan rangkaian sakrut pump tanpa menggunakan packer ataupun tubing anchor. Yang kelima menggunakan material baru dan keenam data digunakan dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian beralih ke metodologi ya, terlihat di bagian chartnya di sebelah kiri. Kemudian kita bisa sedikit menjelaskan bahwa yang pertama kita lakukan adalah pengumpulan data, mulai dari well diagram, data produksi, data reservoir, data sejarah sumur, data pompa, dan data daily report. Kita lakukan analisis ya, yang pertama analisis mengenai masalah tubing leak dan partition rot. Kemudian menentukan koefisien buckling point atau wear point dengan plot grafik antara neutral point versus temuan data ya atau real data. Yang ketiga kita menghitung IPR dari sumur ya dan mendesain sakrut pump yang baru. Kemudian keempat kita menentukan neutral point dari desain sakrut yang kita tentukan dan memperkirakan buckling point-nya ada di kedalaman berapa meter. Kemudian yang kelima menghitung jarak pemasangan road guide dan menghitung jumlah yang dibutuhkan. Berikutnya ini merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasilnya dulu kita melakukan korelasi neutral point versus wear point ya. Untuk di sumur sakrut di struktur Tanjung ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu untuk plunger ukuran 1/3/4 inci, 2/4 inci, dan 2/3/4 inci, di mana masing-masing mempunyai slope dan intercept untuk memperkirakan buckling point. Kemudian ini kita melakukan analisis data atau perhitungan untuk
TJG 140, berikut data-datanya. Dan kemudian kita hitung IPR ya, kita mempunyai Qmax 479. Kemudian desain sakrotnya dilakukan dengan harapan akan memproduksi sebesar 439 PFPD dengan netral point pada kedalaman 2876.06 feet dari permukaan atau 667.4 feet dari atas pompa. Kemudian perkiraan wear point ada di kedalaman 3285.6 feet dari permukaan. Jadi total kebutuhan road gauge itu ada 26 EA ya, dengan rincian sebagai berikut ya, mulai dari 19 feet, 38 feet sampai 667 feet. Kemudian desain tersebut dipasang di sumur TJG 140 pada Januari 2021 ya. Kita lakukan monitoring sampai akhir 2021 atau tepatnya sekitar 1 tahun. Namun dalam perjalanannya atau monitoringnya, pertama pada 25 Juli 2021 ini ditemukan perawatan sumur atau sumur mati ya. Namun ini ditemukan scale yang menutupi intake pompa dengan lifetime 197 hari. Kemudian pada 21 November 2021 juga sama ditemukan pump stock ya akibat scale dengan lifetime 119 hari. Dari data tersebut kita perbandingan peningkatan lifetime ya. Sumur Tanjung 140 sebelumnya 45 hari, setelahnya menjadi 197 hari atau 6,5 bulan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa masalah utama atau dominan yang terjadi di sumur sakrut pump di struktur Tanjung yaitu tubing leak dan parted rod. Yang kedua, perhitungan netral point Tanjung 140 berada di kedalaman 2876 feet atau perkiraan sambungan join tubing ke 92 dari permukaan. Dan kedalaman buckling point itu berada di sekitar kedalaman 3285.6 feet atau sambungan join ke 105 dari permukaan. Dengan mengacu pada sejarah perawatan sumur sebelumnya ditemukan tubing bocor pada sambungan ke 110, maka hal ini mengkonfirmasi bahwa terjadinya tubing bocor terjadi di bawah netral point dan di sekitar buckling point atau wear point. Kemudian korelasi wear point atau buckling point ini terbagi menjadi 3 ya, untuk ukuran plunger 1/3/4 inci, 2/4 inci, dan 2/3/4 inci. Di mana masing-masing ukuran plunger mempunyai slope dan intercept masing-masing yang bisa digunakan. Kemudian hasil optimasi desain road guide di Tanjung 140. Yang pertama, produksi diharapkan sebesar 439 BFPD ya. Kemudian total kebutuhan road gauge sebanyak 26 EA dengan rincian sebagai berikut. Kemudian yang kelima itu penerapan konsep ini dilakukan di Tanjung 140 ya pada Januari 2021 dan dilakukan monitoring. Selama monitoring ternyata pada 25 Juli 2021 ditemukan sumur tidak berproduksi dan dilakukan perawatan sumur, namun hasilnya ditemukan adanya scale yang menutupi intake pompa dengan lifetime 197 hari. Dari data tersebut bahwa konsep yang diterapkan di sumur Tanjung 140 sangat memberikan dampak positif, yaitu dengan memperlambat kerusakan tubing bocor dan meningkatkan lifetime sumur dari sebelumnya 45 hari menjadi 197 hari atau 6,5 bulan. Sehingga konsep tersebut dinyatakan berhasil untuk diterapkan pada sumur sakrut pump di struktur Tanjung. Yang keenam itu untuk mendapatkan hasil yang maksimum dalam meningkatkan tingkat akurasi penentuan wear point, maka diperlukan penentuan koefisien wear point pada setiap struktur atau setiap lapangan. Berikutnya merupakan Q&A dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.